kembali lagi bersama Sinta. Kali ini saya akan membahas tentang korupsi. Jadi, apa itu korupsi? Menurut buku yang saya baca tentang pendidikan anti korupsi, penulisnya Dr. Ahmad Maltuf Siraj, Magister Agama, pada bab 2 dijelaskan bahwa secara umum korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Dapat juga dikatakan bahwa korupsi adalah pengingkaran terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Nah, itu secara umumnya. Kemudian, menurut beberapa para ahli, korupsi itu menurut Nurjana pada tahun 1990, beliau mengatakan korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, dan kesucian, melanggar norma-norma agama material, mental, dan hukum. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut Kartono, pengertian korupsi adalah tingkat laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengaduk keuntungan pribadi dan atau merugikan kepentingan umum dan negara. Nah, itu definisi korupsi menurut beberapa para ahli. Selanjutnya, kita akan lanjut kepada ciri-ciri dan jenis korupsi. Jadi, ciri-ciri korupsi. Yang pertama, suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, dengan sengaja mengabaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Yang keempat, dilakukan dengan rahasia kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa di bawahannya menganggapnya tidak peduli. Yang kelima, melibatkan lebih dari satu orang pihak. Kemudian, yang keenam, adanya kewajiban atau keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Yang ketujuh, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka dapat mempengaruhinya. Yang kedelapan, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Kemudian jenis korupsi. Jenis korupsi dipandang dari segi tipologi ada beberapa. Yang pertama yaitu korupsi transaktif atau transactive corruption, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Yang kedua, korupsi yang memeras atau extortive corruption, yang merupakan jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam. Yang ketiga yaitu korupsi investif atau investive corruption, yang memiliki arti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu. Kemudian yang keempat ada korupsi keakraban atau nepotistic corruption, yang merupakan penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan. Yang kelima, korupsi defensif atau defensive corruption adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan korupsinya dalam rangka mempertahankan diri. Yang keenam yaitu korupsi otogenik. Korupsi otogenik adalah korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang individu. Jadi, korupsi otogenik tidak melibatkan siapapun dan untuk kepentingan sendiri. Korupsi dukungan yaitu supportive corruption, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Setelah itu, perspektif korupsi dapat mempengaruhi dalam hal agama, sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Dan kemudian penyebab korupsi. Kenapa sih korupsi itu bisa terjadi? Penyebabnya menurut Wanaraja pada tahun 2007 yaitu keimanan, kejujuran, moral, dan etika.
Sedangkan menurut Ghosn Theory adalah greeds. Greeds itu keserakahan, berkaitan dengan adanya keserakahan secara potensial ada dalam diri seseorang. Yang kedua menurut Ghosn Theory adalah opportunities atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi tertentu yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Dan yang setelah opportunities tadi ada needs, ada kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya. Yang keempat, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Kemudian faktor penyebab korupsi itu ada dua. Yang pertama korupsi internal yang merupakan dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal. Dan yang pertama faktor internal yaitu meliputi dua aspek. Aspek perilaku individu, sifat tamak atau rakus manusia. Kemudian faktor eksternal adalah faktor dari luar yang meliputi beberapa aspek. Aspek organisasi, manajemen yang kurang baik, kultur organisasi yang mendukung terjadinya korupsi, lemahnya pengendalian dan pengawasan, kurangnya transparansi pengelolaan keuangan. Kemudian rekrutmen pegawai yang belum selesai dan tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu kelemahan dan kurangnya teladan. Kemudian selanjutnya yaitu dampak korupsi. Dampak korupsi sangat kompleks di beberapa bidang, terutama di ekonomi. Di ekonomi kita bisa melihat yang pertama yaitu lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dua, turunnya produktivitas. Dan yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa. Dampak sosial dan kemiskinan rakyat juga merupakan dampak yang sangat dipengaruhi oleh korupsi. Contohnya mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, lambatnya pengentasan kemiskinan rakyat, akses bagi masyarakat sangat terbatas dan bertambahnya angka kriminalitas. Nah, yang kemudian dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif merupakan salah satu dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Kemudian ada etika sosial politik yang kurang hidup, tidak efisiensinya birokrasi, memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Kemudian dalam dampak korupsi di bidang politik dan demokrasi yaitu kepemimpinan yang berjiwa korup, mahalnya biaya politik, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, dan hancurnya kedaulatan masyarakat. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang pertama yaitu tidak terwujudnya suatu keadilan, hukum yang bisa dibeli, kemudian hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Kemudian dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Nah, di sini kita bisa tahu kalau korupsi memiliki dampak yaitu lemahnya alutsista sehingga dapat menimbulkan kerawanan Hamkamnas. Kemudian garis batas yang lemah, kekerasan dalam masyarakat yang semakin menguat. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Mungkin ini yang sering terjadi di Indonesia ya. Contohnya menurunnya ekosistem bagi tumbuhan dan hewan, berkurangnya kualitas lingkungan, kualitas hidup yang rendah, merosotnya kualitas tanah. Kalau yang merosotnya kualitas tanah, mungkin ini yang sering kita lihat di berita di TV, seperti tanah yang anjlok karena di musim hujan, tanah itu kualitasnya kurang. Ketika ada pembenahan, uangnya dikorup sama yang bagian memegang keuangan. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang korupsi. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalang. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor datang menteror. Cerdik licik, tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura mendelik. Oh,